kalau ada barang haram yang konsumsi dari diri kita, makanan apapun jenis makanan yang dikonsumsi sama kita, jadi kulit, jadi daging, maka di alam mahsyar itu seperti korek, maka bulu punduk saya itu langsung gitu. Tapi saya dikatakan, Pak, saya tidak bisa kerjaan apapun terkecuali saya bisa tani. Malah kata itu mufti, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sahabat tani, dimanapun sahabat tani berada, sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan kita semua Allah telah letakkan pada agama yang sempurna. Sejauh mana kita mengamalkan agama itu dan sejauh mana kita taat kepada Allah dan mengamalkan sunnah daripada baginda Nabi Muhammad SAW sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ikan, dikasih kejayaan dan kesuksesan kebahagiaan ikan itu. Di mana letak kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan ikan itu? Pasti dan pasti jaya dan suksesnya ikan tersebut di dalam air. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan cacing, dikasih kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan cacing tersebut. Di mana letak kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan cacing? Yaitu dalam tanah. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, dikasih kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia. Di mana letak kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia? Apakah ada dalam hartanya melimpah? Bukan. Apakah ada pangkat, kedudukan, dan jabatannya? Bukan. Di mana letak kejayaan, kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan umat manusia? Apakah ada dalam perkara pangkat, kedudukan, dan jabatan di pertaniannya? Bukan. Andaikan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia ada dalam perkara pertaniannya yang hebat, orang yang hebat pasti dan pasti dulu ada ya. Ada yang namanya kaum Saba, kaum Samud, badannya tinggi-tinggi, hebat-hebat, ganteng-ganteng, badannya kuat-kuat. Kaum Ad, kaum Saba, pertaniannya hebat. Tapi satu perkara, kaum Saba tidak bisa taat kepada Allah, akhirnya Allah murka, akhirnya ditenggelamkan ke dasaran bumi. Di mana itu sebetulnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia itu? Apakah ada pangkat, kedudukan, dan jabatannya tinggi? Fir'aun, Haman, Korun, beliau pangkat kedudukannya tinggi, bahkan seorang raja Fir'aun, tapi tidak bisa taat kepada Allah, akhirnya Allah murka, jadi laknatullah alaih sampai saat ini, sahabat tani. Jadi di mana itu letak kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia itu? Yaitu ada dalam amal agama yang sempurna. Apa itu agama yang sempurna? Agama yang sempurna itu tadi imaniyah, a'maliyah, mu'amalah, mu'asaroh, akhlak. Nah ini yang dinamakan imaniyah. Lihat ibarat seperti akar imaniyah. Dua, a'maliyah seperti ini batang. Ya. Ini imaniyah, a'maliyah, mu'amalah, mu'asaroh, akhlak, ini buahnya. Nah, ini yang dinamakan agama yang sempurna. Kalau seperti di tanaman cabai tersebut, sahabat tani. Ya. Sekali lagi sahabat tani. Maka hubungan perkara nanam di tanaman, jenis apapun tanaman kita yang ditanam, maka sifatnya urusannya sama hati, sahabat tani. Kalau kita pingin tanaman bagus, urusannya sama hati. Contoh sahabat tani, petani bijak buka lahan 3 hektar, di 3 hektar itu ada yang memeliharanya, yaitu 3 kakak, 3 kepala rumah tangga ya. Ada aja di antaranya satu keluarga atau 2 keluarga, beliau melaksanakan maksiat di lahan tersebut, maka urusannya sama hati, sahabat tani.
seharusnya panennya melimpah juga jadi memperkecil. Sahabat tani yang budiman, kita kembali lagi fokus ke sini. Ini imaniyah, akmaliyah, muamalah, muasaroh ranting, akhlak buahnya. Imaniyah ibarat seperti akar, akmaliyah batang, muamalah ini ranting, muasaroh ini, akhlak ini buahnya, anak kita. Apa itu imaniyah? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kata Allah. Satu, iman kepada Allah. Ya. Fokusnya, intinya, rincinya yaitu rukun iman. Ada 6. Ini kalau akarnya kuat, Masya Allah. Apa itu imaniyah? Itu ibarat seperti akar. Nah, akarnya ini iman, keimanan kita, ketaatan kita. Iman kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tani, imaniyah ibarat seperti akar, iman. Satu, yakin benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman, keimanan kita. Maka kalau di tumbuhan cabai ini, iman kita itu ibarat seperti akar. Akarnya kuat, imannya kuat, meskipun tidak ada batang, pasti dan pasti akan tumbuh tunas, sahabat tani. Pasti dan pasti akan tumbuh tunas. Karena apa? Akarnya kuat. Nah, perumpamaan di agama itu, maka iman itu ibarat seperti akar ini, sahabat tani. Ya. Imaniyah. 2, akmaliyah. Apa itu akmaliyah? Batang. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait. Yaitu rukun Islam, batang. Ini nih, rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, hajjul bait, sabilan di jalan. Ini rukun Islam, sahabatan. Imaniyah, akmaliyah, muamalah, pekerjaan. Ya, ini pekerjaan nih. Muamalah, pekerjaan. Pekerjaan ini yang disesuaikan, yang distandarkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatan. Imaniyah, akmaliyah, muamalah, ini ranting, muasaroh. Apa muasaroh? Itu keluarga. Apa buahnya ini? Akhlak. Ya. Maka rangkaian dari imaniyah, akmaliyah, muamalah, muasaroh, akhlak ini, maka ini yang diwujudkan dalam perkara agama yang sempurna. Kalau imannya kuat, pasti dan pasti batangnya juga ada. Kalau batangnya ada, pasti dan pasti rantingnya ada. Kalau ranting ada, pasti dan pasti daunnya juga ada. Kalau ranting, daun, batang, akarnya kuat, pasti dan pasti ini yang dinamakan hasil daripada perbuatan kita. Sampai sejauh mana agama yang sempurna ini terwujud dari tumbuh dari kita, ya sahabat tani. Maka Masya Allah, sahabat tani yang budiman dimanapun sahabat tani berada, ya, maka wujud dalam perkara agama itu dalam diri kita itu seperti ini, seperti tanaman ini. Terwujudnya agama dalam diri kita sampai sejauh mana kita kepada Allah, sampai sejauh mana kita mengamalkan sunnah, ya, sampai saat ini. Maka sahabat tani, ya, inilah khususnya di petani bijak lebih cenderung ke pertanian. Karena apa? Karena di pertanian hasil alam, hasil bumi, ya. Kalau kita pelajari, kita yakini daripada tanaman-tanaman yang kita tanam, Masya Allah, hasil bumi. Maka ada di antaranya para alim ulama mengatakan asbab dulumat, pekerjaan yang paling terbaik itu, ya, yang ada di alam dunia ini, ada beberapa perkara. Bahkan sahabat tani, ada petani bijak ketemu sama seseorang bahwa dia mufti. Kata mufti itu mungkin nepuk-nepuk punggung. Dek, apa yang dikerjakan sama adek? Apa profesi adek? Apa pekerjaan adek? Dari mana uang yang didapatkan dari adek? Apakah kerjakah? Apakah karyawankah? Hati-hati dek kalau nyari pekerjaan.
Hati-hati kalau nyari pekerjaan, kalau ada barang haram yang dikonsumsi sama diri kita, jadi kulit, jadi daging, jadi bulu-bulu, maka di alam mahsyar itu ibarat seperti bensin ketemu sama korek. Kalau ada barang haram yang konsumsi dari diri kita, makanan apapun jenis makanan yang dikonsumsi sama kita, jadi kulit, jadi daging, maka di alam mahsyar itu seperti korek, maka bulu punduk saya itu langsung Tapi saya dikatakan, Pak, saya tidak bisa kerjaan apapun terkecuali saya bisa tani. Kalau kata itu mufti, Masya Allah, antum berkah. Kenapa kata Pak dia mengatakan berkah? Pertama, di tani itu jauh dari KPK, jauh dari korupsi, hasil bumi, hasil alam yang sifat keberkahan yang dimakan sama kita, insya Allah akan berkah. Sahabat tani, sahabat tani yang budiman dimanapun, sahabat tani yang sedang menyaksikan konten kali ini, Masya Allah. Terus mufti tersebut, ulama tersebut, dia menyampaikan ke petani bijak, ya, ke Kang Ajay, bahwasannya asbab dulumat, pekerjaan yang paling baik di muka bumi ini, yang pertama usaha atas agama, yang kedua tani, yang ketiga dagang, yang keempat buruh, yang kelima pengemis minta-minta. Yang pertama usaha atas agama. Banyak ulama, kiai, dia tidak ada pekerjaan apapun, tapi berkah perkara ilmunya, santrinya banyak, berkah hidupnya para ulama tersebut. Usaha atas agama. Yang kedua, tani. Masya Allah, di tani ya masuk ke hati. Lihat sahabat tani, cabai ini ya, ada yang warna hijau, ada juga yang warna merah, ada juga yang warna hitam. Apakah dicat sama petani? Enggak. Awalnya biji ya dimasukin, terus besar ke sini, awalnya satu, tapi Masya Allah dilihat di cabai ini ada yang warna merah ya. Ada yang warna merah, ada juga yang warna hijau. Apakah dicat sama petani? Tidak. Pingin tinggi, pesat ke atas, pingin berbuah, apa akarnya dicabut-cabut gini sama petani? Tidak. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Petani bijak biasanya dari satu bedengan kita tumpang sari. Samping kirinya ada tomat, samping kanannya ada cabai. Kenapa cabai ini pedas? Kenapa tomat enggak pedas? Padahal pupuk yang sama, pestisida yang sama, masa vegetatif sama, generatif sama, dikasih mual buah sama, di tanah lahan yang sama, tapi rasa yang membedakan. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik. Allah nyiptakan pohon kelapa, di dalam kelapa itu ada airnya, manis lagi. Di dalam kelapa itu ada airnya, padahal nggak ada selang, nggak ada apapun. Manis, tidak dikasih gula, tapi manis. Di dalam kelapa itu Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Sahabat tani yang budiman, dimanapun sahabat tani berada ya, ini untuk mengisi hati kita, khususnya para petani yang lagi cahdu. Yang penting kalau di pertanian itu jangan dulu lihat hasil, yang penting ada usaha. Kalau hasil bukan urusan kita, untung rugi bukan urusan kita. Kalau hasil di pertanian itu bukan urusan kita, yang penting kita nanam itu harus maksimal. Gimana caranya maksimal? Sesuai SOP daripada pertanian ya sahabat tani. Maka sahabat tani dimanapun sahabat tani berada, lagi nanam A, nanam B, nanam C ya, tetap terus semangat. Tetap terus semangat. Junjung tinggi optimisme diri kita. Kita ada usaha, jangan dulu lihat hasil. Kita ada usaha, jangan dulu lihat hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.